bagaimana supaya istirahat kita bernilai taat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu maknanya sangat luas. Bahwa bagaimana ibadah itu yang disampaikan oleh para ulama, bahwa segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbicara tentang ibadah ini, maka maknanya sangat luas. Dan kalau kita berbicara tentang ibadah tersebut, maka ibadah berarti bukan hanya kaitan dengan sholat 5 waktu, bukan hanya kaitan dengan saum, tapi aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama perbuatan itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya istirahat kita bernilai taat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan, dalam sehari ada 24 jam. Dan kalau dirata-ratakan orang tidur 8 jam, berarti sepanjang hidupnya dia telah menghabiskan sepertiga umurnya untuk tidur. Jika tidur ini tidak bernilai pahala, tidak bernilai ketaatan, maka tentu sangat rugi buat kita semuanya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya istirahat kita, supaya tidur kita bernilai pahala dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang istirahat, ketika kita berbicara tentang tidur, maka istirahat dan tidur itu ada keutamaan dan hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, istirahat atau tidur itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidurmu di waktu malam dan waktu siang. Wabtigha'ukum min fadlih, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Jadi kalau kita berbicara tentang tidur, maka tidur itu adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa terlelap dengan tidur, bagaimana dia bisa beristirahat, dan setelah bangun tidur bisa fresh, bisa melakukan aktivitas dengan semangat baru. Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua, ikhwani wa akhwat fillah, jalan tujannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Istirahat atau tidur ini merupakan anugerah buat kita semuanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-47, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Dan dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Kemudian wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat. Jadi kalau kita berbicara tentang tidur, tidur ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita supaya kita bisa beristirahat. Betapa banyak mungkin orang-orang yang tidak bisa tidur, akhirnya sampai datang ke dokter dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bisa beristirahat, ketika kita bisa tidur, itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah telah menjadikan siang untuk bangun berusaha. Malam Allah jadikan tempat kita untuk beristirahat, dan kita bisa tidur dengan itu. Dan itu merupakan karunia, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang ketiga, ikhwani wa jalan bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan istirahat tersebut juga kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan, inni la ahtasibu fi naumati, sungguh aku berharap pada pahala dari tidurku, kama ahtasibu fi qaumati, sebagaimana aku mengharapkannya dari salatku. Artinya ketika tidur bagaimana supaya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan tidur, lakukan istirahat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adab-adabnya harus kita sampaikan.
Adab-adabnya harus kita lakukan. Dan insya Allah nanti kita di penghujung pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya tidur kita itu betul-betul bermanfaat. Tidur kita ini bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwa dengan tidur tersebut akan terangkat dari beban dan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Diangkat pena itu, catatan amalan itu karena 3 hal. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, wa anil mubtala hatta yabra'a, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya tersebut. Dan yang ketiga adalah wa anis sabiyyi hatta yakbar, anak kecil sampai dia berusaha balik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata ketika kita tidur dan tidur kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka beban kita, dosa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istirahat yang kita lakukan, tidur yang kita lakukan, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, banyak pelajaran bisa kita dapatkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kapan waktu dan tempat tidur yang sesuai dengan aturan Islam yang sempurna ini. Supaya tidur kita tadi tidak bernilai dosa, tapi bisa bernilai ketaatan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang tidur ini, yang pertama ada pertanyaan. Bagaimana hukum tidur di pagi hari? Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, di antara perkara yang sangat dibenci oleh salafus saleh dahulu, orang-orang soleh terdahulu adalah tidur di antara waktu subuh sampai terbit matahari. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah saat keberuntungan. Aktivitas yang dikerjakan pada waktu tersebut memiliki nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kaitan dengan pagi hari ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berilah keberkahan. Ya Allah berikanlah keberkahan, berikanlah umatku keberkahan di pagi harinya. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimana Nabi SAW menyampaikan kaitan dengan bab ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga waktu pagi adalah waktu yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau mengirim pasukan, mengirim ekspedisi, mengirim pasukan perang, maka beliau lakukan pengiriman pasukan tersebut dilakukan di pagi hari. Kemudian ada seorang bernama Sakhar, beliau adalah seorang pedagang, maka dia mengirim dagangannya pada pagi hari dan dia menjadi kaya raya dan hartanya berlimpah. Ini menunjukkan bahwa pagi hari adalah waktu yang sangat istimewa. Sehingga wajar kalau salafus saleh dahulu membenci tidur di antara waktu ba'da subuh sampai waktu terbit matahari. Ini menunjukkan tentang keutamaan ini. Makanya kalau kita lihat bagaimana aktivitas Rasul di pagi hari. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Na'am, katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh." Iya, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah beliau salat subuh. Awil ghadati, ataupun tempat beliau melaksanakan sholat berjamaah subuh. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Fa idza tala'atis syams, apabila matahari sudah terbit, qama, baru beliau beranjak dari tempat duduknya tersebut, dari tempat ibadahnya tersebut. Wa kanu yatahaddatsuna, kemudian ketika itu dulu kami para sahabat sedang berbincang-bincang atau berguyon tentang hal-hal dahulu. Kami fayakhuduna bi amril jahiliyah. Kami sedang berbincang-bincang tentang urusan-urusan, tentang perkara-perkara, tentang kebiasaan-kebiasaan kami dulu ketika jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassam. Kemudian sedangkan ketika kami tertawa, maka Rasulullah SAW hanya tersenyum saja. Ini adalah amalan Nabi di waktu pagi. Makanya kalau kita berbicara tentang tidur di pagi hari, para ulama membenci kaitan tidur di waktu ini. Kenapa? Karena keberkahan sangat banyak di pagi ini. Tadi adalah doa Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW juga beliau melakukan seperti itu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, Marra Abdullah bin Abbas bil Fadl ibnah. Abdullah bin Abbas pernah lewat. Ya, beliau waktu itu pernah melihat anaknya bernama Al-Fadl. Wa wanaimun naumatad duha. Waktu itu beliau melihat anaknya sedang tertidur dan waktu itu tidur di waktu pagi. Faraqalahu birijlihi, kemudian beliau bangunkan dengan kakinya. Wa qala lahu. Dan Abdullah bin Abbas berkata kepada anaknya tersebut, "Kum, bangun kamu. Innaka lanaimus sa'atil lati yuqassimullahu fiha rizqa li ibadi." Bangun, kamu ini sedang tidur dalam posisi Allah saat ini sedang memberikan rizkinya kepada hamba-hambanya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut kaitan
kaitan dengan bab ini di dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Sehingga kalau kita lihat juga bagaimana riwayat Abdullah bin Umar kaitan dengan keberkahan pagi ini. Abdullah bin Amr bin As, ya mohon maaf bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, tidur ada 3 macam kata beliau. Pertama adalah tidur orang rusak. Yang kedua adalah tidur orang berakhlak. Dan yang ketiga adalah tidur orang dungu. Adapun tidur orang yang rusak adalah kepribadiannya adalah tidur pada waktu duha. Saat orang-orang menyelesaikan urusan-urusan mereka, sementara dia terlelap dalam tidurnya. Yang kedua adalah tidur orang bermoral, orang berakhlak, yaitu tidur qailulah ketika pertengahan hari. Dan tidur orang yang dungu adalah tidur ketika waktu sholat datang. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Sehingga kata riwayat Urwah beliau mengatakan, "Inni la asma'u anna ar-rajula yatasabbahu." Kemudian kata beliau, "Fa uzahidu fihi." Sungguh aku jika mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengannya. Artinya ini menunjukkan bahwa ketika ada seseorang yang tertidur di pagi hari, maka ini adalah satu hal yang tidak baik, yang harus kita hindari adalah hindari kita tidur di waktu pagi. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan waktu tidur tersebut adalah bagaimana dengan qailulah atau tidur di siang hari. Al-Imam Al-Munawi mengatakan al-qailulah, tidur pada pertengahan siang ketika hampir waktu zawal, ketika hampir tergelincir matahari sebelum atau selepasnya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tidur ini. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nuaim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, qilu, hendaklah kamu berqailulah, fa inna syayatina la taqilu, karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah berqailulah. Bahkan kata Anas bin Malik, kanu yujammi'una thumma yaqilun, mereka dahulu para sahabat biasa melaksanakan sholat Jumat, kemudian setelah itu mereka tidur siang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tu jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira hikmahnya? Kita melakukan kita melakukan qailulah ini. Qailulah ini sebagian orang mengatakan, para dokter, para ilmuwan menyampaikan, di antaranya adalah hikmahnya akan meningkatkan kewaspadaan, ingatan atau memori, kemudian kemampuan motorik, sedap pengambilan keputusan dan semangat. Kemudian juga ada sebagian mengatakan bahwa qailulah itu menyingkirkan kantuk di siang hari tanpa mengganggu tidur di malam hari. Ada sebagian lagi mengatakan hal tersebut akan memberikan ketenangan. Artinya penting yang namanya qailulah ini. Kemudian yang ketiga adalah tidur setelah asar. Kalau kita berbicara tentang tidur setelah asar, tetapi memang ada hadis Nabi, tapi hadis ini para ulama mengatakan hadis ini lemah. Sehingga disebutkan barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya rusak, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Tetapi para ulama kita menyampaikan kembali kepada hukum asal bahwa tidur itu boleh. Karena apa? Karena larangan kaitan dengan hadis ini adalah memang hadis ini adalah lemah. Kemudian berikutnya adalah tidur setelah tidur sebelum waktu isya. Karena Nabi SAW yukrihun nauma qabla al-isya wal hadithu ba'daha. Adalah Nabi SAW memakruhkan, tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbincang-bincang tanpa keperluan setelahnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya ini menunjukkan bahwa sebelum isya kita tidak dianjurkan, dimakruhkan kita tidur. Kenapa? Karena khawatir kita kebablasan sholat isya. Kemudian ba'da isya, ketika tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak ada hal-hal yang bermanfaat, maka setelah isya dimakruhkan juga untuk berbincang-bincang, bukan sesuatu hal yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita di sepertiga malam terakhir kita bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail atau apa yang disebut dengan sholat malam. Ikhwani wa akhwati jalan tu jannah bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ada sebagian mungkin di kultum dan sebagainya, atau mungkin baca artikel dan sebagainya. Ada sebuah hadis mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi kalau kita berbicara tentang hadis ini, memang secara makna tidak salah. Karena orang yang sedang berpuasa, tidurnya pun bisa jadi ibadah. Karena memang dia sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dengan hadis ini berlandasan dengan hadis ini bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka hadis ini kata para ulama mengatakan hadis ini didhaifkan oleh sebagian besar ulama hadis. Sehingga bagi kita orang-orang yang bersemangat untuk menjalankan ibadah Ramadan, maka tentu jangan sampai kita isi siang hari dengan tidur dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Tapi justru kita sebagai orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, justru kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan terlalu banyak tidur di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang sangat istimewa, bulan yang sangat istimewa, yang kedatangannya adalah sangat ditunggu-tunggu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau kita tidur di ruang terbuka atau atap terbuka. Memang kita dimakruhkan tidur di atas rumah yang tidak bertembok. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man bata fauqa ijarin, barang siapa yang tidur di atas atap rumah, ya, au fauqa baitin, atau di atas atap rumah, laisa haulahu syai'un, tidak memiliki tembok, atau atap rumah itu tidak memiliki pembatas, yaruddu rijlahu faqad bari'tu minhu dhimmah, kemudian apapun untuk membatasi kakinya, maka jaminannya telah terlepas atas dirinya. Ini menunjukkan bahwa dimakruhkan, kata para ulama, tidur di tempat yang terbuka, yang di situ tidak ada atap dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana hukum tidur di masjid? Hukum asalnya adalah tidur di masjid juga boleh-boleh saja, tapi tetap harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan jangan sampai mengganggu orang-orang yang menjalankan ibadah. Karena kalau kita lihat dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Al-Imam Ibnu Majah menyebutkan di dalam kitab sunannya, kunna fi zamani Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, saya dulu ketika di zaman Nabi SAW, nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababun. Kami biasa tidur di masjid, kami biasa melaksanakan tidur qailulah di masjid. Dan ketika itu kami masih muda-muda. Adapun mungkin ada larangan di beberapa masjid untuk tidak tidur di dalam masjid, adalah tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban supaya orang melaksanakan ibadah bisa nyaman, kemudian juga bisa menjaga kebersihan kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana bagi bapak-bapak mungkin, bagaimana ketika tidur ketika sedang sholat Jumat. Kadang suka ngantuk, tertidur ketika sholat Jumat. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, jika seorang di antara kalian mengantuk di masjid pada hari Jumat, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat lain. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ikhwani wa akhwati jalan jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu dan tempat yang diajarkan dalam syariat kaitan dengan tidur. Ada yang memang dianjurkan untuk tidur, ada yang dimakruhkan untuk tidur, ada yang hanya dibolehkan saja untuk waktu tidur di waktu tersebut. Cuman pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya ibadah kita, supaya istirahat kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya tidur kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi mengetahui waktu dan tempat yang tidur yang pas, maka berikutnya adalah bagaimana kita pun harus tahu adab dan sunnah ketika tidur. Yang pertama, ketika tidur jangan lupa memperhatikan keamanan. Maksudnya adalah mungkin ketika ada lampu atau ada lampu yang nyala, kemudian juga kita pintu dikunci terlebih dahulu. Kemudian kalau ada colokan-colokan yang khawatir nanti menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya, maka kita pastikan dulu itu adalah mati semuanya. Itu pasti tercabut. Ketika ada di kompor, di dapur dan lain sebagainya, kita pastikan matikan dulu. Kenapa? Untuk memastikan keamanan. Kata Rasul dalam sebuah hadis, atfiul masabiha, padamkanlah lampu-lampu. Karena dulu mungkin lampunya menggunakan api. Maka apa? Bil laili, pada waktu malam. Mungkin sekarang periksa dulu kaitan mungkin kompor di dapur, kemudian colokan listrik khawatir membahayakan dan lain sebagainya. Idza raqadtum, apabila kalian hendak tidur, wa aghliqu al abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Artinya kita memastikan keamanan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tidur, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk salat. Kemudian bahkan dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah wudu seperti wudu salat. Summa taji ala syaqqil aiman. Kemudian berbaringlah ke lambung sebelah kanan. Kemudian bacalah doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabilladzi anzalta wa bi nabiyyika allati arsalta. Maka kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika, jika orang setelah melakukan wudu kemudian tidur berbaring ke sebelah kanan, dan ketika itu dia pun membaca doa ini, seandainya dia wafat di malam hari tidak bangun lagi, fa anta 'alal fitrah, maka engkau berada dalam fitrah, waj'alhunna akhira ma tatakallamu fihi, dan itu berarti akhir ucapan yang baik. Maka dalam hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang ucapannya la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita selalu berwudu sebelum kita tidur. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan, man bata tahiran, siapa yang tertidur di malam hari dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun falam yastayqid illa qala al malak
maka kemudian dia tertidur, maka ketika itu malaikat selalu menjaga dia sampai dia bangun. Dan malaikat selalu berdoa, illa qalal malaku, malaikat selalu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampunilah si fulan ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Wabil khusus adalah jika kita khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Tentu salat witir lebih utama diakhirkan di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka kita dianjurkan untuk salat witir. Sebagaimana Abu Hurairah menyebutkan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku Rasulullah mewasiatkan dengan 3 hal. Pertama adalah siyami thalathati ayyam, saum 3 hari dalam setiap bulan. Min kulli syahrin, dalam setiap bulan. Wa raq'atid duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang terakhir adalah wa an utira qabla an anam, dan aku tertidur dan aku salat witir sebelum tidur. Kemudian yang keempat adalah dengan merapihkan alas tidur. Kalau orang tua zaman dulu biasa dibersihkan dulu. Dan ini ternyata kebiasaan orang tua dulu itu, ini adalah merupakan anjuran yang diajarkan di dalam Islam. Rasul menyampaikan, idza awa ahadukum ila firasyih, apabila salah seorang di antara kalian ingin tidur di atas kasurnya, maka apa? Falyanfid firasyahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaih. Maka hendaklah dia menggerak-gerakan atau membersihkan kasurnya, bagian dalam sarungnya, sebab dia tidak mengetahui apa yang ditinggalkan di belakangnya. Kita nggak tahu, mungkin ada binatang dan lain sebagainya. Maka dengan membersihkan itu, satu sisi kita mendapatkan pahala karena memang ini diperintahkan oleh Nabi. Di sisi lain itu adalah merupakan kebersihan dan untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa kita pun berzikir dan berdoa sebelum tidur. Ma min muslimin yabitu ala dzikri tahiran. Tidaklah seorang muslim tidur dengan berzikir dan dalam keadaan suci, artinya berwudu. Fayata'ara minal laili, kemudian dia bangun pada waktu malamnya. Fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah, kemudian dia memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut. Jadi kita berzikir dan berdoa. Kemudian posisi tidur pun diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, maka kita miring ke sebelah kanan. Summa taji ala syaqqikal aiman, kemudian hendaklah kita berbaring ke sebelah kanan. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Sehingga dalam konteks tidur kita, ya, para ulama kita mengatakan dimakruhkan kita tidur sampai tengkurap. Karena Rasul mengatakan innaha daja'atu ahlin nar, sesungguhnya tidur tengkurap itu adalah merupakan tidurnya penghuni neraka. Dalam hadis lain mengatakan itu adalah tidur yang membuat Allah murka. Sehingga tidurlah dalam kita posisi berbaring ke sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh, di antara etika atau adab ketika kita tidur, bagaimana ketika kita bermimpi buruk? Mungkin bisa jadi mimpi yang menyenangkan, tapi kadang kita mimpi buruk dan kadang kita terbangun. Kata Rasul, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak disukainya, falyabsuq ala yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan, kemudian dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana aih, kemudian dia hendaklah berpindah dari posisi yang semula. Artinya diajarkan ketika kita mimpi buruk di malam hari, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama dengan kita meludah ke sebelah kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah 3 kali, kemudian berikutnya adalah berpindah posisi dari posisi sebelumnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah ketika kita dari mulai tidur sampai kita malam hari. Bagaimana ketika kita bangun dari tidur? Ketika kita bangun dari tidur, maka dianjurkan kita melakukan beberapa hal ini. Dan ketika kita bisa melakukan ini, maka kita akan mendapati kehidupan di pagi hari yang penuh dengan semangat. Rasul menceritakan, syaitan mengikat pada tengkuk setiap orang di antara kalian 3 ikatan ketika kita tidur di malam hari. Maka setiap simpulnya itu ditiupkanlah bisikan syaitan kepada orang-orang yang tidur tersebut. Malam masih panjang, tidurlah dengan nyenyak. Itu terus diucapkan oleh syaitan, ditiupkan seperti itu. Maka ketika dia bangun di pagi hari, kemudian dia berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka 1 ikatan akan terlepas. Yang kedua, setelah dia berdoa, kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk berwudu, maka ikatan kedua akan lepas. Yang ketiga adalah setelah itu dia menjalankan sholat, maka terulailah simpul terakhir. Maka dia di pagi hari bangun dalam keadaan segar dan bersih wajahnya. Jika orang tidak melakukan tersebut,
yakni bangun tidak berdoa, tidak wudu, tidak melakukan sholat, maka pagi hari dalam keadaan kotor jiwanya dan dia malas untuk beramal soleh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tujanamkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidur yang selama ini kita lakukan, ketika kita bisa menjalankan adab-adabnya, kita bisa menjalankan aturan-aturan yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita semuanya, maka itu akan bernilai pahala, akan bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah sunnah ini, sunnah-sunnah ketika kita beristirahat, sunnah-sunnah ketika bisa tidur, sehingga itu akan menjadikan ladang pahala dan ladang amal serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.